kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kembali dari Kevikepan DIY, Keuskupan Agung Semarang, saya Reynold Vincent mengudara menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Saat ini kebetulan saya sedang berada di Gua Maria Sendang Jatiningsih, Jogja. Tempat yang sering saya kunjungi karena di sini begitu khusyuk dan saya merasakan sensasi doa yang sungguh luar biasa. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat, ini ada cerita. Alkisah, ada 5 orang pendaki gunung, 4 pria dan 1 wanita. Mereka sedang berada dalam situasi emergency. Mereka sedang bergelantungan dan memegang erat-erat seutas tali yang sudah mulai putus. Tali itu sudah nggak kuat lagi menanggung beban mereka semua. Nah, setelah berunding nih, mereka memutuskan harus ada 1 orang yang menjatuhkan diri untuk menyelamatkan 4 orang lainnya. Ya, tentu saja semua pada keberatan ya. Tapi tiba-tiba si wanita menyanggupi. Wanita itu berkata bahwa ia merelakan diri jatuh karena dia terbiasa memberikan apapun dengan ikhlas hati untuk orang banyak tanpa mengharap balasan. Wow, spontan para pria itu sangat girang, kagum, dan lupa mereka sedang pegangan tali. Mereka bertepuk tangan. Wanita tadi menjadi satu-satunya yang selamat. Bukan karena dia ngotot mementingkan dirinya, tetapi justru karena dia rela berkorban demi sesamanya. Nah, Injil hari ini menekankan 1 kata yang biasanya ingin kita hindari, yaitu pengorbanan. Berkorban untuk orang lain memang berat, karena kita terbiasa mengejar impian diri, bukan mengejar nilai-nilai ilahi. Terlena dalam zona nyaman, bukan zona Tuhan. Terkurung dalam egoisme, bukan surgaisme. Sebagai pengikut Kristus, idealnya loh ya, setiap kita mampu berkata, aku diberkati Tuhan, karena ku slow. Ya artinya aku menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam memperjuangkan imanku dan mengalahkan egoku, karena ku slow. Slow, santai, ngerem, mengendalikan diri, bukan ngegas terus. Nggak terburu nafsu dan mampu mengatasi egoisme diri. Saudari-saudara, perkenankanlah hamba men-sharingkan 2 cara praktis yang dapat dijadikan alternatif agar kita lebih mampu menjadi pribadi
yang mau belajar berkorban, mementingkan Deo atau Tuhan dan mengesampingkan ego. Caranya adalah yang pertama, saat nafsu kedagingan muncul, slow aja bro, slow aja sis. Jangan langsung buru-buru dituruti, tapi remlah dengan memutar memori. Ingat-ingat lagi janji Tuhan dalam Injil hari ini. Hidup yang kekal dan dihormati Bapa sebagai reward bagi orang-orang yang setia mengikuti Dia, setia melayani Dia dan sesama. Jadikan janji manis ini sebagai semangat untuk selalu setia dalam menjaga kekudusan kita. Ada istri yang diselingkuhi suami dan gak tahan lagi, langsung berteriak, "Aku minta cerai, aku benci kamu." Ada suami yang saking marahnya melakukan KDRT pada istrinya. Dua contoh ini, saudara, menunjukkan kegagalan berkorban. Mereka belumlah slow, belum bisa ngerem emosi. Ya wajar sih jika kita nggak terima dengan keadaan yang merugikan diri. Ya normal sih ya, kalau marah-marah. Ya manusiawi sih jika kita ingin membenci. Namun please deh, betapapun sulitnya, segeralah ingat kata kunci ini. Slow. Segeralah kendalikan diri agar marahnya kita itu tetap berada di jalur Tuhan, bukan jalan setan. Loh, jika kita slow, maka akal sehatlah yang berbicara. Suara hatilah yang menggema. Dan itu artinya kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk segera memberikan solusinya yang terbaik. Makin kita slow, makin cepatlah Tuhan menangani problema kita. Amin, saudara. Nah, cara kedua, janganlah kita merasa berjasa. Kita sering sulit untuk terus berkorban demi sesama karena kita merasa itu ya adalah jasa kita. Dan saat orang lain gak mau terima kasih, kita jadi kecewa, ngambek, gundah, marah. Lalu kita curhat pada orang lain dengan berkata, "Lihat itu, dia itu kayak kacang lupa kulitnya. Aku kapok bantuin orang kayak gitu." Para sahabat, slow lah, tahan dululah. Merasa berjasa adalah cara cerdik iblis untuk mengagungkan kesombongan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara, hidup Kristen seharusnya adalah hidup yang selaras dengan hidup Kristus. Memangnya saat Yesus mengorbankan dirinya untuk disalibkan, dia mengumpat, "Terkutuklah orang yang membunuhku. Awas ya kamu semua." Ya enggak toh, tidak. Yesus itu malah mengampuni orang-orang yang menyiksa dan menyalibkannya. Para sahabat, akhirnya, maukah kita hidup kekal? Maukah saudara dan saya dihormati Bapa? Slow lah, jangan terburu nafsu lah, jangan mau dikuasai ego kita. Itu kuncinya. Karena ku slow, ku dapat berkat dari sorga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, mampukan kami berkorban dengan bangkit lagi saat dikuasai ego kami. Bantulah kami untuk slow dan menahan diri, mengerem laju nafsu kami dengan firman-Mu, karena kami ingin setia bersama-Mu sampai kehidupan yang kekal nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya.